Oke guys, kali ini bersama aku Hanif Nurrahmah, salah satu host di podcast Inspirasi Desa. Ya, kita hari ini kedatangan salah satu mahasiswa UI. Bayangkan, UII, Universitas Islam Indonesia dari Jogja. Wah, spesial ya. Langsung aja kita sambut. Halo. Halo Mbak. Gimana Iya. nih kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat aja Mbak. Alhamdulillah. Terus ini tadi dari Jogja, apa emang dari rumah? Enggak sih dari rumah, kan sekarang masih liburan ya. Oh, Jadi iya. mungkin beberapa hari ke depan baru ke Jogja lagi karena udah masuk. Ya udah masuk gitu. Berarti liburan di rumah ini berapa hari? Seminggu? Hampir 3 minggu Mbak. Jadi seminggu sebelum Idul Fitri sama 2 minggu setelah Idul Fitri. Lumayan lama ya? Jadi kebalik kayaknya. 2 minggu sebelum Idul Fitri, seminggu setelah Idul Fitri. Oh gitu. Tapi selama liburan ada nggak tugas kuliah gitu? Ada, karena kita masuk sekalinya abis liburan itu tuh langsung UTS. Sedangkan saya kan di prodi arsitektur, itu tuh ada tugas besar. Tiap kali UTS, tiap kali UAS itu ada tugas besar. Ya bikin desain, bikin rumah gitu. Jadi liburan ini bikin rancangannya maksudnya. Jadi bikin rancangan. selama liburan ini bukan liburan sih, ngejar target, ngejar deadline. Gitu. Wow, Jadi masih banyak ya, tugas. tetap ada tugas. Iya. Nggak apa-apa. Demi cita-cita. Iya, bener BTW banget. kita seumuran kan? Iya Mbak, seumuran. Kayaknya kalau nggak salah aku 2001 nih. Aku 2002. Oh iya, berarti Jadi kita termasuk Gen Z dong. iya termasuk Gen Z kita. BTW, kalian tahu nggak guys, Gen Z itu apa? Mas Nur tahu? Sedikit paham sih, sedikit. Apa sih Gen Z itu? Kalau Gen Z itu setahu saya ya. Enaknya aku atau saya ini? Enak. Aku aja deh, kita Oke. Sama Jadi aja. setahu aku tuh kalau Gen Z tuh dia di umur kita ya. Kalau aku kan 2002 nih. Hanif kan 2001 ya. Gen Z atau Gen Z atau generasi Z ya. Iya. Panjangnya gitulah. Iya, Kita iya. tuh bawahnya generasi milenial gitu. Jadi kita tuh lahir di 2000 berapa? kalau nggak salah, aku kayak pernah baca Gen Z itu lahir dari 96 sampai 2012. Oh. Jadi kita termasuk Gen Z dong ya? Iya, kita termasuk gitu. iya. Kita tengah-tengah awal nggak sih? Iya. Ya gitulah pokoknya. Awal ke tengah. Awal ke tengah ya, hampir Oke, ke tengah. berarti sekarang 20 ya tahun ini? 20 tahun Oke, ini. aku tahun ini mau 21. Oke, jadi Gen Z nih. Terus bedanya Gen Z sama Bedanya ya, menurut Mas Farouk sendiri? kalau menurutku tuh gini Mbak. Jadi kalau kita kan kita lahir tuh udah ada HP gitu ya. Kita lahir udah ada internet, gadget gitu. gitulah. Jadi walaupun ceprot nggak langsung pegang HP ya, tapi kita masa-masa SD, masa-masa SMP itu udah ada. kita udah terkena paparan sosmed, bukan sosmed sih, lebih ke gadgetnya sih. Iya. Kalau sosmed mungkin akhir-akhir ini gitu. Jadi secara pengetahuan tentang dunia teknologi kita lebih paham sebenarnya. Lebih cerdas ya? Lebih cerdas. Jadi kita lebih terbuka. Kalau ada isu-isu terbaru yang datang di berita, entah di sosmed, entah Kita di yang TV, pertama tahu gitu. kita yang pertama tahu dan kita tuh kritis. Kita tuh bisa menerima dan kita langsung kayak bahasa Jawa golek-golek, iya apa sih namanya ya, kayak langsung Kepo gitu loh. Oh ternyata ini ternyata nggak bener. Jadi kita bisa Langsung memilih dan memilah gitu. Ini benar atau enggak. filter gitu ya. Kalau generasi milenial itu agak susah. Gimana? Susahnya tuh gini, dia tuh susah menerima info-info yang anget. Misalnya kayak Ini ada nih tim yang generasi milenial. oh iya Halo benar Mas. banget. Jadi kayak ada isu yang nggak bener, kayak misalnya apa ya? Apa ya Mbak ya? Aku ya rada lali. Ayo. Apa sih kayak generasi milenial itu sebelum mereka mengambil tindakan, mereka itu lebih memikirkan matang-matang dulu, ya nggak sih? Si Z atau Z itu kayak ya wis lah, ada prinsip satset dan sih, ya nggak sih? iya, bener Kayak yang banget. lagi viral tuh, yang jadi ini satset gitu loh. Nah, Satset. itu sebenarnya ya menurut aku satset dan itu emang benar, tapi kalau terlalu keputusan iya. nggak mikirin resiko juga jadi pengurang sendiri kan buat diri sendiri. Bener banget. Ya gitu. Jadi gitu sih. Kurang pertimbangan aja ya. Nah, Selama Mas jadi anggota atau membernya kapan daftarnya bisa? nggak tahu juga ini dari sana
Z, itu problematika yang dihadapin apa aja? Kalau aku sendiri ya Mbak ya, kalau boleh cerita nih ya, kan Boleh juga banget. oke. Jadi kan masih kuliah juga nih selama hampir 20 tahun ini, selama enggak sih. Maksudnya pas remaja gitu ya, kan kecil belum ngerasain gitu. Yang paling dirasain ketika SMA ataupun kuliah itu tuh lebih ke kita ngejaga kesehatan mental itu banget gitu loh. Kesehatan mental, Oke. iya. Menurut Mas Khor sendiri, kesehatan sobat inspirasi yang belum tahu nih. Oke. Jadi kesehatan mental atau mental health ya bahasa Inggrisnya itu tuh gimana kita tuh menjaga kondisi mental kita. Mental tuh apa sih? Mental tuh apa Mbak kira-kira Mbak? Mental tuh kayak gimana ya? Dalam jiwa. Iya. Bukan actionnya tapi yang benar-benar. Iya dari dalam gitu. Iya. Kalau mungkin apa ya? Lebih ke hatinya, lebih ke perasaannya gitu. Jadi kesehatan mental yang dari dalam tadi gitu. Jadi sekalinya itu tuh kena, mungkin kita sering dengar istilah kalau kita punya hati yang baik, maka yang keluar akan baik juga gitu. Itu juga di dalamnya gitu. Kalau kita mental kita tuh sehat, mental kita tuh kejaga, maka yang keluar dari kita, pikiran kita, pandangan kita, bicara kita, dan sebagainya itu masih juga positif gitu. Jadi gitu sih. Jadi apa yang dirasain mental health-nya itu yang sering terjadi adalah kita emosinya kan masih labil banget ya. Iya, apalagi sekalinya kena roasting, bahasa dalam tanda kutip ya. Kena roasting sama dosen atau sama orang tua itu tuh langsung mental breakdown gitu. Jadi langsung merasa jatuh banget gitu. Jadi kayak dan itu tuh moodnya berubah semua. Yang seharusnya sehari ini bisa ngelakuin apa aja ABCD, gara-gara langsung udah nggak mau lagi. Aduh ya sih. Murung banget. Iya, betul banget sih. Emang mental health itu penting banget dijaga. Iya, penting banget sih gitu. Ngomong-ngomong nih, kan tadi kita bahas mental health. Emang ada penyakit mental health? Itu apa aja sih, Mas? Ada beberapa. Aku cuman kayak overthinking gitu. Itu wajib sih. Itu wajib kalau mungkin hampir semua kita pernah ngerasain overthinking ya. Tapi selain itu ada lagi Mbak. Apa? Jadi misalnya salah satunya ada people pleaser namanya. People pleaser. Yang kedua ada, mungkin sebutin dulu ya. Yang kedua ada anxiety. Anxiety itu kayak kecemasan gitu. Terus yang terakhir mungkin masih banyak lagi, nanti kita sebutin lagi aja. Oke, yang pertama di people pleaser. Sorry guys. Jadi emang rada kesleo. Jadi people pleaser tuh orang yang dia nggak bisa ngomong enggak. Maksudnya dia itu sungkan gitu. Iya, dia nggak bisa nolak gitu loh. Kalau diajak kemana-mana, kalau dia mungkin diminta sesuatu dia nggak bisa nolak. Bilangnya iya terus. Padahal selalu mengiyakan. Sebenarnya dia pengen nolak gitu. Iya, jadi beberapa kondisi dia nggak bisa sama sekali nggak bisa. Cuma gara-gara nggak enak, gara-gara sungkan dan lain sebagainya, dia itu mengiyakan. Padahal kan sampai mengorbankan. Iya, bener banget. Haknya dia. Coba kayak gimana sih? Gini nggak sih Mas, kayak misalnya aku lagi ngerjain deadline, misalnya hampir 1 jam lah deadline, terus hampir 1 jam. Biasanya hampir 1 jam. Iya bener lah, itu hari ya. Iya, itu hari padahal. Oke. Ya udah 2 hari diganti hour aja kan. Oh iya. Ya itu, terus tiba-tiba Mas Khair WA, Mbak tolong bikinin naskah ini dong buat bikin film ini. Aduh, aku sebenarnya tapi masa iya aku nolak dimintain tolong orang, terus aku bilang iya iya benar banget. Jadi itu kayak ngerbanin gitu. Iya, itu namanya people pleaser gitu. Itu yang sering terjadi di anak muda zaman sekarang, dan saya juga ngerasain juga ketika waktu SMA dan kemudian kuliah gitu. Itu ngerasain banget, dan sekarang mungkin udah berpikir beberapa kali buat mengiyakan atau menolak gitu. Tapi satu dari orang pasti ada cara halusnya. Iya dong, benar banget. Kalau Mas Khair sendiri buat menyikapi itu kayak gimana? Jadi kita kan nggak bisa banget ya ngomong kontras, nggak bisa. Kayak karena kita kan orang Jawa, terkait etikanya. Iya benar banget. Wow gitu. Okay. Mungkin perlu basa-basi juga gitu. Contohnya? Waduh, ini nih contohnya. Misal aku diajak pergi main gitu, padahal di situ tuh aku mau nunggas, mau ngerjain tugas gitu. Dikejar deadline lagi. Jadi kita tuh ngomongnya jangan langsung nolak, tapi
yang pasti kita apresiasi dulu. Makasih udah diajak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Jangan lupa bilang makasih. iya sebenarnya aku pengen banget ikut. Iya, itu basa-basi banget. Oke, yang ketiga, tapi aku di sini ada tugas. Mungkin next time ya. Mungkin next time. Yang Oke. keempat, maaf belum bisa ikut. Jadi kita perlu kayak ada apa ya? Ada bahasanya Basa-basi. sendiri. Iya. Jadi dari kata tidak tadi kan dikembangkan jadi 4 kali. Iya, Jadi pertama makasih. Makasih Pertama dulu. ngucapin makasih dulu ya guys. Makasih ya udah ngajakin, tapi maaf banget aku lagi ada tugas deadline nih. Mungkin next time. Maaf ya. Oke. Jadi Jadi gitu. orang Indonesia itu kental banget sama etika, sama attitude. Jadi keren sih Jadi itu ngejaga belajar kayak gitu. biar teman kita tuh juga tetap menghargai kita gitu ketika kita menugas. Nggak semena-mena Iya, sesuatu gitu ya. Terus itu tadi pertama people pleaser. Oke. Apa sih people? People pleaser. Oh ya please. Padahal jurusan bahasa Inggris. People. Ya. Kebalik. Sombong banget gua. People pleaser. Oke. Terus yang kedua Yang kedua ada anxiety. anxiety, Anxiety kecemasan. Gimana Kecemasan tuh mungkin nggak jauh-jauh dari overthinking ya. Jadi Hubungannya sangat erat ya. iya erat banget. Jadi pikirannya tuh berlebih gitu loh Mbak. Jadi mikirin sesuatu hal yang seharusnya Belum pasti. dan nggak dipikir sekenceng itu, tapi malah dipikirnya kenceng banget yang akhirnya mungkin sehari itu dia nggak habis buat kelarin pikirannya gitu. Jadi misalnya besok ada tugas atau mungkin besok disuruh yang belum pernah dilakuin. Kayak misalnya kalau aku kan mungkin disuruh pidato misalnya, Iya. belum pernah pidato gitu. Itu tuh beberapa hari sebelumnya kepikiran terus cemas terus, jadi bahkan mungkin ketika H-7 dibuat anxiety-nya itu tuh 6 hari dan prepare-nya sehari terakhir. Malah kayak gitu. Aduh, ngeri ya ternyata. Padahal kan bisa aja kan di hari H-7-nya itu prepare latihan dan sebagainya. Sehari sejam. Iya, bener banget. Itu lebih bagus ya daripada Iya, dibuat cuma anxiety doang. Jadi kalau Gen Z itu juga anxiety-nya Gimana kita tuh melihat sosial media ada orang-orang yang sukses di usia muda. Kita di situ di usia yang mirip-mirip lah, mungkin di bawahnya beberapa tahun, tapi kita masih jauh daripada orang itu. suka membandingkan. Suka membandingkan Bener gitu. Jadi itu yang bikin kita tuh cemas ketika ngelihat orang tuh pakai mobil, orang tuh pakai apa yang bagus. 25 tahun udah udah bener penghasilan ratusan juta. Nah, Dan iya. aku masih stuck di sini. Nah bener banget, kita bapak apa kita jajanannya masih minta sama orang tua gitu. Iya. Padahal kan rezeki orang beda-beda ya. Padahal kan kesempatan orang juga beda-beda. Dan mungkin saja mereka emang punya basic yang kayak gitu, punya privilege. udah punya privilege-nya sendiri kan gitu. Soalnya beda loh mas, orang yang berprivilege. Memang beda. Kita perlu Iya. sadari emang itu tuh berbeda gitu loh. Tapi itu ada kata nggak ada yang nggak mungkin kalau mau berusaha. Iya, bener Jadi banget. selama Allah itu meridhoi gitu ya, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau sekedar ngeluh ya nggak bakal kelar ya. Iya. Kalau kita sekedar apa ya sambat lah kalau bahasa Jawanya itu ya nggak bakal kelar. Kalau emang kita pengen kayak orang-orang, iya kita pengen punya mobil, kita pengen punya motor yang bagus, ya kita kudu bekerja keras, usaha gitu. Kalau sekedar ngeluh ya nggak bakal kelar gitu. Usaha di sini dalam tanda kutipnya sehat atau Iya. positif ya guys. Iya, Jangan guys. usaha yang nggak sesuatu yang negatif enggak dong. Jadi gitu. Oh jadi gitu. Jadi tadi itu ada yang kita bahas tadi ada dua. Iya, ada mental dua. health ya. Oh iya, aku generasi Z itu nggak jauh-jauh sama kalau nggak salah QLC atau quarter life crisis. Iya nggak sih? Itu apa sih Mbak? Itu kalau nggak salah aku itu lagi di fase stuck gitu loh. Terus kayak bingung mau ngapain. Aku tuh mau dibawa kemana, tujuan hidupku tuh mau kemana, kayak gitu ya nggak sih? Oh, aku juga pernah baca, tapi sekedar baca doang ya, nggak sampai ke akar-akarnya gitu. Emang kayak gitu sih. Jadi dia tuh mungkin pernah dengar juga istilah generasi sandwich. Apalagi? Malah nggak tahu. Generasi sandwich itu tuh dia punya ya namanya ya. Saya aku cek saya. Aduh lupa. Tapi ya Jadi mas,
Tapi di Q ya sih, tapi bentar aku mau searching dulu. Oh ya, oke. Maaf ya, aku searching. Mungkin aku ulang ya generasi sandwich ya. Jadi dia tuh punya tanggungan yang double. Nggak cuma double, kadang triple. Apa itu? Tanggungan dirinya sendiri, yang kedua tanggungan orang tuanya, dan yang ketiga dia tanggungan adik-adiknya atau anak-anaknya. Tanggungan harta, tanggungan pendidikan dan sebagainya. Kayak beban gitu. Iya. Tanggungan sih mbak. Tanggungannya lebih positif yang negatif. Tapi generasi sandwich itu lebih ke milenial sih. Kalau kita belum sampai ke sana, karena kita belum punya anak. Oh iya. Kita mungkin baru punya adik ya yang masih diurus sama orang tua kita. Jadi kita masih belum Maksudnya itu kayak generasi ada sandwich. tanggung jawab yang harus terpenuhi gitu. Iya, dan itu bukan cuma dari kita, tapi dari di luar kita, kayak orang tua kita atau anak-anak kita gitu. Kan kita belum punya anak ya, Iya, belum nikah juga. belum nikah juga. Yang pertama itu seseorang akan merasa terjebak atau ketiganya dia akan merasa berada di suatu keadaan yang begitu menjerat dan tidak mudah untuk keluar dari zona tersebut, atau lebih ke mager nggak sih? Iya, Malas gerak, mager. udah terjebak di suatu kondisi itu. Contohnya gimana nih, kayak kalau udah kuliah terus nggak mau ikut organisasi atau nggak mau ikut komunitas, terus nggak mau part time, itu mungkin kayak gitu ya. Iya, bener banget. Udah aku kuliah aja udah bikin bingung gitu, Nah, dengan iya. tugas-tugasnya, terus nggak mau ngapa-ngapain gitu. Iya, Mungkin di bener situ. Terus yang fase ini seseorang akan merasa dapat mengubah keadaan menjadi lebih baik ketika sadar akan posisinya yang kayak kalau aku ikut organisasi mungkin Masih ada rasa ketakutan, iya enggak? iya nggak sih? Iya. Iya. Tapi dia mungkin akan sedikit lebih, aku kuliah tapi ikut komunitas biar hidupnya Iya. lebih berwarna, lebih banyak nambah relasi juga. Lebih baik daripada fase pertama tadi Iya. gitu. Terus nih fase yang ketiga, mana sih tadi hilang tulisannya? Mohon maaf. Ya ini lebih ke apa ya? Bisa kembali ke fase pertama atau dia stuck juga ngerasa. Jadi kan pertama tadi kan stuck, terus kedua merasa lebih baik, ketiga itu juga balik lagi, stuck lagi. Nah, mungkin yang kedua tadi mencoba, ibaratnya kayak naik gunung terus turun lagi gitu ya. Nah, di fase ketiga ini muncul ingin mengubah sesuatu yang baru pada hidupnya. Oh, Jadi kayak aku tak keluar aja deh dari zona nyaman ini. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? pernah sih mbak, pernah. Mungkin lebih ke kayak agak cerita dikit lagi ya. Nggak apa-apa. Lebih ke jurusan ya, mungkin jurusan luar arsitek ya. Itu jujur berat banget. Hampir mungkin tiap kali ujian itu tuh ngerasa berat banget dan ada keinginan buat pindah jurusan gitu. Oh, itu selalu ada ya. Iya, cuma kalau dipikir-pikir lagi ya udah semester 4 ya eman-eman juga. Kita sama semester 4. Semester 4 juga. Sama berarti kita. Oke. Terus dalam diri terhadap sesuatu yang berhubungan tadi, misalnya dalam berhubungan asmara, berhubungan pendidikan, berhubungan sama pekerjaan dan lain sebagainya. Ya nggak? Pernah nggak di fase itu? Pernah mbak, pernah juga. Apa ya, di bagian apa itu? Jadi itu lebih ke apa ya? Soal kuliah tadi sih, mungkin akhir-akhir ini udah berkomitmen kalau mau pindah jurusan udah terlalu jauh juga, kemudian juga kalau mau pindah mesti ada biaya lagi. Iya sih, biar waktu juga lagi. Dan itu tuh aku gali-gali informasi terkait jurusanku lagi. Oh ternyata nggak sesulit itu. Oh ternyata Iya. kalau dalami agak mudah juga. Ternyata jadi nggak usah berpikir pendek, tetap terus berusaha aja. Itu akhirnya sih baru berkomitmen. Mungkin yang gitu. kita pilih itu emang yang terbaik buat kita ya. Iya, bener Awalnya banget. memang kita menolak, tapi lama-lama Udah terbiasa. Jadi tadi QLC atau quarter life crisis tadi udah dibahas tuntas ya. Tapi kalau bagi kalian yang masih kurang paham, bisa banget kalian search aja di Google atau di sumber manapun biar sobat inspirasi lebih paham lagi. Nah, selanjutnya ini kan kita Gen Z ya Mas Hoir ya. Jadi apa aja nih dari tadi penjelasan tadi mental health yang Mas Hoir sendiri rasain? Oke, dari kesemuanya tadi ya. Mungkin yang paling yang masih sampai sekarang tuh overthinking itu masih. Sering? Overthinking, iya. Sering nggak? Sering sih. Bisa
bikin overthinking? Karena di lingkungan kuliah banyak teman-teman yang ambis. Wah. Jadi kita kan ngedesain rumah ya. Jadi gila desain mereka itu parah-parah banget, keren-keren banget gitu. Sedangkan kita keterbatasan di desktopnya atau mungkin medianya alat gitu ya. gitu. Jadi kayak kok nggak bisa kayak mereka gitu. Dan juga gimana ke depan gitu. Jadi kayak overthinking di situ gitu. Oh iya, moga Mbak. Jadi gitu sih, itu yang sampai sekarang masih gitu. Karena kita hampir tiap kali ujian akhir semester itu tuh dipilih yang paling baik gitu. Kita ada penghargaan tersendiri Dari dosen apa dari kampus? dari kampus. Itu setiap angkatan ada. Jadi desain yang paling bagus bakal diapresiasi yang lebih gitu. Bahkan dibangga-banggain di kampus, bukannya di fakultas ya, di kampus gitu. Jadi tiap tahun mesti ada kayak gitu. Itu pasti bikin semangat juga dong berarti. Kejadian bikin semangat, beberapa kejadian bikin mental breakdown, sumpah nggak bohong. Jadi emang ya perlu diperbaiki sih emang itu sih. Jadi overthinkingnya perlu, gitu ya bener banget. Jadi gitu sih. Kalau Mbak Anim sendiri gimana Mbak? Overthinking? Iya. Overthinking kok apa ya? Ketika mau mencoba hal baru sih. Dulu kan aku podcast gitu. Ya udah, daripada aku kebanyakan overthinking, mending langsung aja. Dicoba Terus gitu. di komunitas ini, di Gemuk Kreatif Digital ini, alhamdulillah ada wadahnya dan aku alhamdulillah diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan buat jadi host. Terima kasih keren mas-mas banget. mentor dan tim-tim semuanya. Oh gila sih, parah. Berarti dulu emang pengen nyoba jadi Belum ada. Cuma kepikiran aja. Iya, pas aku gabung di GCD ini, kamu kayaknya punya talent di video atau voice over gitu. Apa gitu mas? Terus aku belajar. Ternyata mungkin aku dari apa sih kayak dari udah ada bakat, cuma tinggal diasah. Suruh belajar lagi gitu. Terus overthinkingnya lagi itu ketika apa ya? Ada sesuatu yang dibandingkan. Temanku udah gini, udah gitu, aku masih gini aja. Nah, Iya masuk juga. overthinking yang sedih juga. Tapi buat menyikapi hal-hal kayak gitu, balik lagi ke diri aku. Yang mengontrol diri kita kan kita, bukan orang lain. Misalnya orang mau komen A, B, C, D, Z gitu, mereka emang kasih makan kita. Iya enggak sih. Mereka emang apa ya, bertanggung jawab atas diri kita. Enggak juga. Yang tahu diri kita kan diri kita sendiri. Mau kita komen sendiri apa gitu. terserah lah. Ya yang penting kita fokus aja, fokus ke apa yang kamu lakuin dan fokus apa yang mau kamu capai. Udah itu aja sih. Buat teman-teman sobat inspirasi, tadi kan kita udah sharing kan tentang Gen Z. Nah, tapi tahu nggak sih tahun ini sebelum masuk di UI ya, Iya. Universitas Indonesia itu juga punya perjalanan yang unik ya. Bisa dong kasih cerita Ini kita. perjalanan yang mana nih Mbak ya kalau boleh tahu? Itu mau masuk ke kampus UI. Ya, Bicara ya, Mas Fahri itu kan FYI juga. Mas Fahri itu tetangga aku guys. Jadi kita itu se-RT ya, RT mana sih? RT. Nah, maksudnya background dari desa ya. Kan di lingkungan kita emang ada yang arsitek, kayaknya belum ada sih. Belum ada. Kok bisa gitu ambil arsitek dan dengan PD-nya ambil arsitek terus di OII Universitas Islam Indonesia Jogja. Wah, Oke. cerita dong gimana bisa sampai ke situ. Kok agak wah gitu ya intronya ya. Oke. Ya kan ada wah. Jadi oke, kalau boleh ceritanya Mbak Heru, kan aku SMA udah di Jogja dulu. SMA udah di Jogja. Iya, udah di Jogja gitu udah. Jadi 3 tahun di Jogja gitu. Nah, ketika mau ambil kuliah, itu sebenarnya awal banget itu tuh jurusannya di teknologi pertanian atau agroteknologi. Agroteknologi. Itu kenapa aku ambil itu? Karena ngelihat di desa kita kalau lagi musimnya kemarau atau tiko ya bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya. Kebalik, sorry. Itu tuh banyak sawah yang terbengkalai gitu loh. Jadi nggak kepake ya. Jadi itu kenapa alasan aku tuh buat ambil jurusan agroteknologi. Berawal dari pandangan di sekitar kita itu ya. Jadi biar Kritis nih, maksimalkan kritis. yang ada. Tapi terus setelah aku sodorin ke keluarga, ke orang rumah, itu mereka menolak karena di jurusan teknologi pertanian itu tuh alatnya banyak, berat dan juga orang-orang desa atau kampung itu tuh tertutup. masih belum mau menerima Iya, belum terbuka. Jadi pada akhirnya pindah ke yang lain. Terus setelah aku tuh ikut
psikotes itu tuh ternyata hasil yang paling tinggi itu di dua, satu perencanaan, yang kedua analisis 3 dimensi. Yang itu keduanya masuk banget rekomendasinya yang paling tinggi di arsitektur, yang kedua di interior. Jadi emang ternyata di sana, dan ternyata emang dari kecil saya emang suka aku suka gambar gitu loh Mbak. Jadi emang ya emang sejalan gitu yang pada akhirnya sebelum daftar akhirnya ambil di jurusan arsitektur. Terus alhamdulillah keterima di UI gitu. Alhamdulillahnya ya. Daftar di beberapa kampus termasuk juga UGM, tapi ya belum rezekinya di sana gitu. Mungkin rezekinya di UI. Iya, kemarin alhamdulillah sempat keterima di 2 kampus sekaligus sebenarnya. Mana satunya? Satunya di UAD Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Tapi sama-sama Jogja juga gitu. Terus kenapa kok milih di di UI, karena emang jurusan yang dipilih di sana. Di UAD aku tuh milih jurusan di TI. Apa itu? Teknik informasi, informatika gitu. Terus akhirnya ambil di UI gitu. Toh juga lebih bagus di UI kan secara lebih kampus yang udah lama gitu loh. Kalau UAD kan belum lama gitu. Jadi gitu. Dulu ambil di UI sih sebenarnya nggak nyangka banget ya, karena orang rumah, orang desa yang secara ekonomi masih sederhana, menengah ke bawah, jadi mungkin agak-agak nggak percaya ketika diterima gitu. Speechless, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu banget. Ya. Dan itu pastinya pengumuman diterima itu pas di rumah, alhamdulillah banget. Jadi udah pulang ke rumah, jadi sekalinya dapat info diterima langsung ya nangis-nangisan gitulah. Oh jadi kalau tadi sebenarnya kita membahas yang masalah mau fokus ke ambil prodinya atau fokus ke kampusnya. Kalau kita mementingkan kampusnya berarti kita terserah dong mau ambil prodi apa aja terserah. Maksudnya prodi A, B, C, D, Z gitu ya. Yang penting aku keterima di kampus ini. Tapi ada juga yang lebih mentingin prodinya. Kayak Mas Philip tadi kan pilih di arsitektur. Arsitektur itu di UAD nggak ada, terus adanya di UI. Jadi jadi buat teman-teman sobat inspirasi yang baru lulus SMA ya atau lulus SMK, kalau mau apa sih, mau nerusin ke jenjang perkuliahan, lebih dipikirin matang lagi. Kalian mau ke kampus itu lebih utamain kampusnya atau prodinya. Kalau misalnya kalian mau fokus ke prodi ya misalnya teknik sipil, nah kalian cari aja teknik sipil itu yang paling bagus di mana. Jadi jangan cuma mentingin di kampus, karena ada ya, maksudnya kampus ternama, kampus besar yang udah terkenal gitu, tapi prodi A atau prodi B itu kurang akreditasinya B, tapi misalnya di kampus yang kurang terkenal malah akreditasinya A, jadi lebih ngejar itu aja. Iya bener banget, karena nggak semua prodi di kampus terbaik kan, nggak maksudnya akreditasinya nggak A semua ya, nggak A semua, jadi gitu, jadi itu bisa buat motivasi juga. Mungkin pesan buat teman-teman yang masih SMP atau SMA kali ya, buat persiapan masuk kuliah itu, apalagi yang masih kelas 10 nih, kalian jaga banget itu nilai raport, jaga banget itu prestasi di dalam kelas maupun di luar kelas, kayak misal ranking. Karena saya tuh masuk UI jujur nih kata bahasa anak Jaksel, orang Jawa. Jadi aku tuh masuk UI itu nggak pakai tes sama sekali. Jadi cuma ngandelin nilai raport aja. Itu masuknya ke SNMPTN? Enggak, bukan SNM, lebih ke jalur ada beasiswa khusus gitu. Oh, ada lagi dari dia pakai dari UI sendiri. Dia pakai jalur raport sama prestasi. Udah itu aja. Dan saya masuk di sana. Jadi sama sekali nggak tes akademik itu nggak dites. Karena kita langsung diambil dari nilai raportnya. Cara itu arsitektur. Aku tuh bayangin udah kayak itu pasti hitungan. Ini itu sebenarnya kecil-kecil rumit banget gitu. Pantesan deh mahal ya. Banget. Di arsitektur kan dia di bawahnya kedokteran. Iya, besok kalau aku mau bikin rumah atau apalah. Boleh banget. Dapat diskon nanti. Aduh makasih. Dapat potongan. Iya keren. Jadi ternyata itu butuh dengan ujian. Ada yang jalur raport. Jadi emang dari kelas 10, kelas 11 sampai kelas 12 itu selain menjaga tapi tingkatin lagi ya. Karena pasti bakalan lebih dipilih yang yang naik lah. Daripada yang tiba-tiba bagus terus turun. Iya kan? Grafiknya lebih bagus yang dari bawah ke atas kan? Atau kalau enggak itu stabil. Stabil gitu. Bukan naik turun. Oke. The last session.
Apa Mas ya? Ferry bisa nggak kasih pesan dan kesan buat sobat inspirasi di sana tentang gimana jadi member generasi Z? Member ya, oke. Kita Anggota, kan member ya, member generasi Z. anggota yang nggak bisa keluar. Ya bisa dong ngomong dari sana. Audit banget jalannya karena emang FYI kalau kita ini letaknya bersebelahan langsung dengan jalan raya guys, jadi ya mohon maaf kalau ada suara kebisingan ya, Iya. mohon dimaklumi. Studionya memang Kalau udah jadi arsitek beneran tolong rancang. Bagus. Kalaupun di sebelah sama yang jalan besar, tetap bisa akustiknya bisa ditalangi. apalagi ini kan kayak mini studio kan, Iya. aku pengen itu juga yang redam suara gitu. Jadi bisa diakal kayak gitu tuh. Jadi Semoga ada semua banyak. kendala, semua kendala tuh bisa diakalin sebenarnya. Diatasin, Iya, ya. cuma di dananya yang dipermasalahkan. Ya kita dua aja itu. Oke, siap gitu. Mungkin kesan. Jadi Mas Ferry kan member Oh iya ding, bener. Saya baru di GCD ini. baru berapa bulan nih? Berapa bulan ya? 2 bulan kali ya? Masa sih 2 bulan? Sebulan kali. Udah hampir setengah tahun deh kayaknya. Iya, Bang. Awal tahun udah masuk. Aku juga lupa. Agak lupa sih. Cuma kan saya kan awan nggak fokus di sini ya, karena di Jogja. Jadi Enggak, Mas Ferry lagi fokus kok. Cuman baik orangnya nggak di langsung sini, aja. orangnya nggak di sini. Ya, Tetap nggak apa-apa. kita informasi tetap kejaga gitu. Iya. Konflik Aku juga jarang komunikasi. kesini kan. Terus Dipotong aja. tadi sampai mana tadi? Soal kesan pesan, Ah iya. pesan kesan kesan pesan sama aja. Iya. Pesan itu untuk orang, kalau kesan itu dari Dari kita oke. untuk menyampaikan terhadap sesuatu gitu. Kalau soal kesan ya, karena ini nggak bisa keluar dari member ya, member Gen Z. Gen Z ini, jadi kita harus menerima keadaan. Kalau kita tuh kayak gini, kita tuh emang abil banget secara emosi. Yes, aku banget juga. Dan kita perlu menjaga apa namanya Mental health. mental health tadi, terus juga secara ambisius kita tuh kadang ambis banget, kadang enggak banget. Oh, aku inget kemarin pas podcast ini kan sama tim, sama Mas Sofyan kalau nggak salah, Mas Sofyan, Mas Medi bilang, besok kalau podcast bahas Gen Z emosional sama itu ya, itu instan. Aku Oh, ingat iya, juga, iya. aku tadi baca salah satu quotes di Google. Mie instan itu butuh effort loh guys. Oh iya, deh, harus bener-bener. nyiapin pancinya, kompornya, airnya, Nyalain tunggu gitu kompor, juga kurang nah, lebih 3 menit iya. sampai. Ya gitu. Iya bener kan. Bener banget. Terus aku jadi generasi Z itu gampang banget terbakar emosinya. Iya, bener Misalnya, ayo kita belajar jalanin di tengah jalan ada kendala tuh, terus ada kendala kayaknya aku nggak bakat di sini deh, kayaknya aku nggak di passion ini deh, terus akhirnya apa tadi breakdown, Iya, mental breakdown, mental terus breakdown. ya udah nggak diterusin. Beda kalau sama yang generasi milenial, mereka itu benar-benar percaya kalau mau mendapatkan sesuatu itu harus ada prosesnya yang harus dilewatin. Bener banget. Iya kan. Jadi keprihatinan juga dari generasi milenial, pernah sempat curhat juga. Kok generasi Z ini apa-apa pengennya serba instan ya. Apa-apa pengennya misalnya lihat di sosmed. Orang ini kerjaan kayak gini ya, terus dia ngikutin. Terus Hasilnya nggak nggak ekspektasi, sama. terus langsung kayak Enggak gitu. sama sekali. padahal apapun itu emang butuh proses. Iya. Dikira mau kayak gitu sehari 2 hari jadi. Enggak juga. Iya Pak. kan, benar. Kita juga banyak karya emosi aku. Kita mau bikin YouTube aja yang kayak gini. Ini kalau nggak salah podcast Inspirasi Desa ini baru 2 bulan kayaknya. 2 bulan dia. Iya. Terus aku kan juga mimpi, ayolah bisa kita YouTube-nya Inspirasi Desa ini dimonetasi semoga. Amin. Ini juga butuh waktu ya. Nah, sobat inspirasi atau yang baru aja klik gabung di YouTube kita, jangan lupa subscribe, share dan komen, karena subscribe dan like itu gratis guys. Jadi tolong banget biar membantu channel kita buat lebih baik lagi, lebih maju lagi dan bisa memberikan inspirasi tentunya buat sobat inspirasi semuanya. Jadi tadi Iya, kesan- itu aja. Sampai aku nambahinnya banyak banget. Enggak apa-apa. Kan ngobrol biasa ini kan. Iya, kita kan ngobrol santai aja ya. Gak ada yang
dibuat-buat juga di sini. Jadi real. Oke. Oh ya buat teman-teman ya, kalau ternyata ada informasi yang salah dari kita berdua, itu mohon dimaklumi dan nanti bisa kita perbaiki bersama, nanti kita bisa juga ditulis diskusi di- bersama. Iya. Apa sih namanya? Di kolom komentar. Iya. Sampai lupa. Terus jangan lupa buat add akun-akun kita Facebook, terus IG juga ada ya. Instagram Juga. TikTok udah ada belum Mbak? Pun kalau mau endorse bisa banget, ini lihatlah ini masih kosong, di meja kosong, di dinding kosong. Dan kita masih ada promo kok sampai akhir tahun ini. Buka endorsement ada promonya, jadi tenang aja, kalian tinggal cp aja kontak di bawah kita, langsung kita proses dan langsung kita taruh di sini biar nggak kosong kayak gini lah. Iya kosong banget, sepi gitu ya Mbak ya? Iya, kasian banget. Ini udah ya? Udah Udah aja ya? udah aja Mbak. Ya udah, kita tutup dong. Dia dong ya tutup. Oke. Jadi langsung. Kan kasihan juga sama editornya gitu, laptopnya takut nggak kuat. Render 8 jam loh. Nah makanya Kayak gitu. yaudah. Padahal kita kan ngomongnya masih enak gitu ya, masih bisa panjang gitu, cuma kan kasihan sama. Mungkin kita next time bisa. Boleh. Atau Mas Khori bisa Atau dibahas juga. mungkin nanti via Zoom juga bisa, karena saya kan nggak selamanya di sini. Bukan Kan selamanya sih, maksudnya sering di Jogjanya daripada di sini. Aku mau main ke Jogja kapan-kapan. Boleh nanti jadi tour guide. Oh. Aman. Sip. Tak puter-puterin di Iya. itu Prambanan. Oke. Yuk. Langsung Jadi, tutup. oke mungkin itu aja guys dari kita berdua. Apabila bahasa kata mohon maaf, semoga bisa menginspirasi kita semua. Jadi bagus nih. Oke, dari kita podcast Inspirasi Desa, dari desa untuk Indonesia. Sekian. See you next